Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita muliakan dan kita hormati, salam ta'zim kepada seluruh para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Allah berkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah pula mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim dan hormat kami pula kepada segenap keluarga Muhammad Malik Jamalul Lail dan juga Ananda Ahmad Hanan Imam Syafi'i, keluarga besar Bapak dan Ibu Bapak Ruswa dan Ibu Tini Wastini, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Allah berkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kedua anaknya menjadi anak yang saleh, anak yang dapat membawa kedua orang tuanya masuk sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin, wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila an-nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-abhari ma'dini sirrika lasma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habibullah, labbaik ya Nurullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, di mana malam ini adalah malam tasyakuran, pembuktian rasa syukurnya kepada Allah. Sahibul hajat mewasilahkan untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang lupa hari ini tidak lagi menjadi lupa, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bertakwa. Sebabnya kita bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal. Semoga mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari tempat ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. InsyaAllah mudah-mudahan segala hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanda-tanda rasa syukur kita kepada Allah tidak bisa terlepas atau keluar dari iman dan takwa kita kepada Allah. Setiap hamba yang bersyukur berarti mereka yang pandai menjaga keimanannya kepada Allah. Orang yang menjaga keimanannya sudah dipastikan orang tersebut menjadi hamba yang bertakwa. Pembuktian di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak telah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bib, memang syukur itu wajib. Bib, memang syukur itu perlu. Contoh, ibu dan bapak menikah sudah lama. Setelah menikah yang diharapkan mendapatkan keturunan, betul apa tidak? Beberapa tahun tidak kunjung datang rezeki anak yang telah Allah berikan, belum turun pula. Khawatir hati, lalu dalam waktu dekat selanjutnya keluarlah anak dan istri tersebut mendapatkan dalam keadaan hamil. Senang pastinya, gembira pastinya dengan hasil usaha dua orang tua kita yang telah menghasilkan jerih payahnya dan berdoa tatkala menginginkan sesuatunya yang kurang di dalam rumah tangganya, Allah berikan berupa anak dan keluar ke dunia dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Saat hamil, mengetahui diri hamil, pastinya bersyukur kepada Allah, betul tidak? Nggak mungkin kita begitu tahu hamil anaknya langsung mau digugurin. Mungkin apa enggak? Nggak ada orang yang begitu hamil tahu-tahu biasa aja. Sedangkan anak tersebut yang ditunggu-tunggu selama hidupnya. Setelah masuk 4 bulan, di dalam riwayat Nabi SAW mengatakan setiap hamba yang terdapat di dalam janin selama 4 bulan di dalam kandungan, Allah tiupkan ruh dan mulai berdetak jantungnya. Betul? Betul bu? Yang merasakan soalnya ibu, bapak nggak pernah merasakan hamil. Bapak cuma bisa numpang. Paham ya? Paham. Tempatnya yang punya ibu. Saat 4 bulan ngundang tetangga. Tasyakuran 4 bulanan. Betul nggak? Ada 4 bulanan. Begitu 4 bulan selesai, masuk ke 7 bulan, sudah mulai terbentuk daripada jasad janin yang berada di dalam perutnya. Ngundang lagi 7 bulanan, udah gitu ditambah pakai rujak, betul? Yang datang seneng nggak? Seneng. Kenapa? Dapat makan gratis, rujak pulang bawa pulang. Kenapa? Ini tanda syukurnya kita kepada Allah. Ngajak baca tahlil, ganyak baca maulid, tasyakuran. Yang perempuan yang dalam keadaan hamil, kalau di Jakarta seringnya baca surat Maryam, baca surat Yusuf, baca surat Muhammad. Setelah sudah dibaca itu, yang lain mengucapkan alhamdulillah dan mengangkat kedua belah tangan mendoakan ibu dan janinnya untuk menjadi anak yang saleh salehah, dan ibunya dijaga dalam segala hal apapun sampai terlahirnya anak tersebut ke dunia. Begitu keluar sampai 9 bulan 10 hari keluar anaknya. Begitu keluar ibu dengan jerih payahnya, bapak di depan kamar dalam keadaan bulak-balik khawatir keadaan anak dan istrinya. Begitu keluar terdengar suara tangisan, bapak mengucapkan alhamdulillah, ibu mengucapkan alhamdulillah. Itu salah satu bukti tanda syukur. Setelah anak 40 hari diadakan akikah.
Pembuktian rasa syukur, hakikah tersebut dijadikan sesuatu yang menukarkan anak ini menjadi sesuatu yang tadinya tergadaikan, selesai. Sunnah, hakikah itu sunnah. Nggak dilakukan, nggak apa-apa, tapi dilakukan mendapatkan pahala. Setelah di hakikah, bedanya hakikah sama kurban, orang yang akikah, kalau akikah ini memberikan makanan matang, kalau kurban ngasihnya bedanya akikah dan kurban. Dan beda lagi orang yang dihakikahin, yang saat itu dihakikah nggak boleh makan yang dihakikahin, makan dagingnya nggak boleh. Kenapa? Karena itu pengganti dirinya. Bib, anak saya kan masih kecil, syukur-syukur anaknya masih kecil. Kan kalau dikasih daging kelolodan juga, umur baru 40 hari. Setelah anak ini menjadi dewasa, umur 4-5 tahun, mulai dikhitan. Tasyakuran lagi tidak? Tasyakuran lagi. Hidup kita ini tasyakuran, pembuktian rasa syukur. Walaupun jaraknya jauh-jauh, tapi yang dikatakan oleh Nabi, bersyukurlah kalian sebagaimana kebiasaan kalian, kebiasaan para salafun salihin untuk selalu bersyukur kepada Allah. Selesai solat kita selalu membaca zikir. Ilahi Rabbi, subhanallah, 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 subhanallah. Iya, betul nggak? Setelah membaca subhanallah, subhanallah daiman abada, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Betul? Setiap salat kita syukur kepada Allah. Selesai kita bersyukur kepada Allah. Nah, ini pertanyaannya. Setelah kita bersyukur, setelah kita mengucap alhamdulillah, kita kembali kufur atau kita kembali sebagai hamba yang beriman kepada Allah? Kufur sama syukur beda-beda tipis. Ada orang ngawinin, ada orang khitanan, nangkepnya dangdut, syukurnya sama siapa? Kalau ada pengajian, setelah sebelumnya membaca salawat, sebelum baca salawat baca maulid, tanda syukurnya kita mengagungkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad namanya berdampingan dengan nama Allah, dan Allah mencintai Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyebut nama Nabi Muhammad, pastinya Nabi Muhammad akan menyebut namanya kembali dengan mengucapkan siapa nama bapaknya. Senang nggak kita? Nabi, kita kenal Nabi? Enggak. Tapi tatkala kita mengucapkan salawat, kita memberikan salam, Nabi SAW mengatakan, saat aku dimakamkan, saat aku terkubur, saat aku telah meninggal dunia, tatkala umatku menyebut namaku, bersalawat, menyebut salam kepadaku, maka Allah kirimkan ruhku kembali ke jasadku untuk menyampaikan salam dan salawatnya kembali. Sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi. Ini tanda syukur kita. Ada orang yang namanya tanda tasyakurannya walimatul arus, belakangnya tasyakuran, adanya dangdut, pakaiannya minim. Kira-kira tasyakurannya sama Allah apa mas syaitan? Allah apa syaitan? Allah apa syaitan? Yang namanya syukur kepada Allah, kalau sama syaitan bukannya syukur, namanya kufur. Bedain tanda syukur sama tanda kufur. Kok kufur diumbar di depan orang, kok tasyakuran saat ini kita diundang keseluruhannya, satu warga, satu desa diundang. Yuk nih saya ngadain tasyakuran, yuk sama-sama, yang nih hari lupa syukuran, yuk nih hari kita bersyukur. Diajak, wasilahnya sahibul hajat. Betul apa enggak? Bab masalah tentang orang yang bersyukur, ternyata Nabi SAW paling pandai bersyukur kepada Allah. Satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala di para sahabat Nabi mendatangi Siti Aisyah saat dimana Nabi SAW telah meninggal dunia, didatangi oleh para sahabat, ya Aisyah khabirni, ya Aisyah kabarkan kepadaku apa yang telah Nabi lakukan yang kami tidak mengetahui, bagaimana apa yang Nabi lakukan. Apa jawaban Siti Aisyah? Dengan tetesan air mata, lalu Siti Aisyah mengatakan,
wahai sahabat Rasul, sesungguhnya datang satu malam di mana malam tersebut adalah gilirannya datang ke rumahku. Di mana saat Nabi datang ke rumahku, aku sangat berbahagia, aku sangat senang, aku sangat bersyukur, yang dimana orang berbondong-bondong dari barat sampai ke timur, dari Mekah sampai Madinah, berbondong-bondong ingin berdekatan dengan Nabi. Namun malam tersebut adalah aku manusia yang paling beruntung, karena Nabi berada di dalam rumahku. Lalu apa yang Nabi kerjakan wahai Aisyah? Menangis lagi Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah mengatakan, datang saat Nabi berada di sampingku. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, ini malam adalah malam giliranmu. Adakah engkau mengizinkan aku untuk aku berjumpa atau beribadah kepada Allah? Apa jawaban Siti Aisyah, istri yang salehah? Ya Rasulullah, aku adalah wanita, aku adalah manusia yang paling beruntung. Walaupun malam ini adalah malam daripada giliran untukku, jika engkau menginginkan untuk beribadah kepada Allah, maka lakukan. Maka hari ini aku manusia yang paling beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam kamarku, engkau berada di atas kasur bersamaku, engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Rasulullah terbangun, lalu Rasulullah mengambil daripada wuduknya. Tatkala Nabi mengambil wuduk, Nabi salat, melaksanakan salat. Saat dimana Nabi melaksanakan salat, dilihat oleh Siti Aisyah, terkagum-kagum melihat bagaimana keadaan Nabi. Apa jawaban Siti Aisyah? Aku tidak pernah melihat daripada gerakan Nabi kecuali ada tangisan di dalamnya. Tatkala takbiratul ihram, ada tangisan di dalamnya. Tatkala Nabi dalam keadaan ruku, ada tangisan di dalamnya. Tatkala Nabi dalam keadaan i'tidal, ada tangisan di dalamnya. Saat Nabi sujud, ada tangisan. Sampai Nabi salam, seluruhnya berada di dalam tangisan di dalamnya. Lalu aku memberanikan diri. Sebelum aku bertanya, sampai aku mendengar suara muadzin daripada Bilal bin Rabah, mendengar, dan habislah malam-malam tersebut. Malam giliran untukku habis dan selesai. Nabi digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tatkala di saat itu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Wahai Rasulullah, apa yang kau kerjakan? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, setiap malam aku ingin berdekatan dengan Allah. Apa yang membuatmu sampai di dalamnya tersebut ada tangisan di dalam setiap gerakanmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aku menangis karena aku tidaklah boleh untuk aku bersyukur kepada Allah. Ya Rasulullah, engkau pemegang kunci syurga. Manusia yang diberikan tidak akan pernah ada yang masuk ke dalam syurga kecuali Nabi SAW. Nabi masih bersyukur kepada Allah. Apa yang membuatmu sehingga engkau ingin selalu bersyukur ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ada satu hikayat di mana sebelumku, di zaman sebelumku, ada Nabi melintasi satu gurun pasir. Terdapat batu yang besar, terdapat batu yang kecil. Lalu aku melihat ada bebatuan yang kecil mengeluarkan air yang cukup deras. Lalu bertanya Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air yang cukup deras? Apa jawaban batu tersebut? Wahai Nabi Allah, aku mengeluarkan air tersebut karena aku takut, aku menangis kepada Allah karena aku mendengar neraka jahanam itu Allah ciptakan dan bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia. Aku takut wahai Nabi Allah, aku takut aku dijadikan sebagaimana aku sebagai bahan bakar neraka tersebut. Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat kedua belah tangannya, ya Allah, selamatkan batu ini dan jangan kau jadikan batu ini sebagai bahan bakar neraka. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi tersebut melintasi tempat yang sama, lalu melihat batu yang kecil masih tetap mengeluarkan air yang cukup deras. Sampai ditanya, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air yang cukup deras? Ya wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku masih menangis kepada Allah. Apalagi yang kau tangisi? Saat yang lalu aku menangis, aku takut aku dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Tapi di saat ini aku mengeluarkan air mata karena tanda syukurku kepada Allah. Doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika batu yang pandai bersyukur kepada Allah, jika batu yang tidak memiliki daripada pikiran,
Batu tersebut tidak memiliki hati, namun pandai dengan rasanya dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita manusia yang memiliki daripada isi kepala, namun Allah berikan hati yang lunak, namun tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tanda syukur ini tidak bisa lepas dari ketakwaan seorang hamba. Saya mau tanya, rukun iman ada berapa? Ada berapa? Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, yakin di hati kita ada Allah, benar, yakin, percaya kepada Allah. Kenapa masih ada yang bikin dosa? Berarti kepercayaannya kurang. Kita percaya iya, tapi tidak yakin, seakan-akan yang dibicarakan di dalam Al-Quran adalah dongeng, yang dibacakan di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang tidak mungkin bakal terjadi. Namun ketahuilah, Nabi SAW sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah, diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama memberikan peringatan, dan yang kedua memberikan kabar gembira. Berarti keimanan kita kepada Allah masih kurang baik. Rukun iman yang kedua apa? Percaya kepada malaikat Allah. Percaya apa enggak? Percaya ada malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Kita tahu juga ada malaikat Ridwan, penjaga pintu syurga, yang selalu kemana-mana dengan kita. Ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, ada namanya malaikat Raqib dan Atid. Tahu kita malaikat. Rezeki yang Allah titipkan kepada malaikat siapa? Kepada siapa? Yang pemberi rezeki malaikat apa? Siapa? Mika? Kirain yang mengatakan mengirimkan rezeki adalah malaikat Israel. Israel apa Mikail? Kalau Israel datang, kira-kira saya nggak nyumpahin, nggak. Ini kan nggak satu rumah semua kan? Rumahnya masing-masing kan ya? Pulang ke rumah nggak taunya ada kabar, Bu, malaikat Israel lagi ngopi di rumah. Pak, malaikat Israel lagi nungguin Bapak, katanya ada undangan. Kira-kira pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Yakin? Pulang bener. Tapi muter, Bib. Kalau bisa ke Ciawi dulu. Dari Ciawi ke Jakarta. Dari Jakarta balik lagi. Tetap aja malaikat Israel nungguin kita. Betul apa enggak? Mau kemanapun kita, mau dimanapun kita, waktunya modar ya mau nggak nungguin. Tak dulu, saya baru kerja, gajian belum dapat, jangan mati dulu dong. Saya juga baru ngerasain usaha saya baru naik, masa mati? Enak banget yang kena warisannya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang namanya hidup semua udah aturan Allah. Apa kata Nabi? Dan dijelaskan di dalam surat Al-An'am, dijelaskan, wahai hambaku, jangan tergiur dengan dunia. Dunia cuman sekedar tempat canda dan gurauan. Dunia ini sebentar, hadirin. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya manusia yang paling saleh, tidak. Saya berbicara ini untuk menasehati diri saya pribadi khususnya. Jika sampai kepada antum semua, berarti kita sama, kita butuh mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul itu kan harapan kita kan? Gak ada nggak orang, ya Allah saya pengen mati dalam keadaan hina? Ada yang begitu doanya? Gak ada. Setiap kali ya Allah saya pengen masuk surga, betul? Gak ada doa ya Allah saya pengen masuk neraka. Gak ada. Doanya selalu pengen masuk surga, mati dalam keadaan ibadah, betul ya? Sholat enggak, ngaji, sedekah, durha sama orang tua, sama Allah,
durhaka sama orang tua, durhaka sama suami, durhaka sama Allah. Emang surga punya bapak loh, kasarnya kata orang Betawi. Kalau surga punya bapak kita mah enak, baik-baikin bapak juga udah nih tuh kunci surga tuh. Surga ini nggak gratis bu, pak, surga nggak gratis. Orang yang bersedekah kata Nabi sama dia sedang membangun rumah di surga, betul? Betul nggak? Ini kadang saya juga bingung, orang sedekah ikhlas susah banget, luar biasa. Jika satu Indonesia pak, orang kaya zakatnya benar, nggak ada yang miskin negeri kita mah. Zakat aja masih diakal-akalin, gimana caranya yang keluar bisa balik lagi? Saya dengar ada satu kisah, saya punya teman saya ini orang kaya luar biasa. Dia menceritakan bapaknya, kalau saya sebut namanya kalian insya Allah tahu siapa orang tersebut. Kaya luar biasa orang ini, punya 130 perusahaan. 130 perusahaan di bidang kelapa sawit, batu bara, lada. 3 perusahaan ini dikembangkan menjadi 130 perusahaan. Gaji atau omsetnya dia per hari, kita nggak ngomong bulanan, per hari omsetnya bersih masuk ke kantong pribadinya 1,8 miliar sehari. Bingung kan loh? Tuh kalau sebulan berapa Bib? Ya dikaliin aja 3 kali 8 berapa? Berapa? 20. 2 kali 1 berapa? 2 ditambah 2 42 miliar. 42 miliar 1 bulan. Tuh kalau dibeliin kerupuk, apa nama desanya nih? Hah? Satu desa kelelep kerupuk, luar biasa. Bib, saya punya bapak luar biasa. Kenapa? Kalau bayar zakat kayaknya muter-muter Bib. Kenapa memang? Diceritakan sama dia, bapak saya wajib mengeluarkan zakat setiap tahunnya itu kurang lebih 28 miliar. Kurang lebih 28. Yang sejuta aja keluar males, ini 28 miliar lagi harus keluar zakat. 28 miliar ini dia gimana caranya dia keluar? Dia lihat dulu sama yang dia pernah utangin siapa. Kalau enggak sebelumnya ada yang mau ngutang enggak? Kalau ada yang mau ngutang nih saya kasih di 28 miliar ini. Ya. Begitu 28 miliar ini keluar sebelum waktu dikeluarkan zakat, begitu saat dimana ingin mengeluarkan zakat dia bilang sama yang diutangin, tuh keluarin zakat saya dari situ. Buat kamu yang punya utang seneng nggak? Tapi bayar dulu utangnya. Paham? Paham sampai sini? Berarti kalau 1 miliar keluar utang, yang dimasukin, yang diambil utangnya dia ada 500 juta. 500 juta itu dikasih buat dia cuma-cuma, tapi harus bayarnya utang 1 miliar. Balik nggak uangnya? Balik. Tuh kayak begitu sekarang orang kaya sekarang mah. Tapi insya Allah orang kampung sini mah nggak ada yang begitu ya. Kita nggak usah ngomongin mereka deh yang miliaran, kita deh di kantong kanan bawah 50.000, di kantong kiri bawah ada 20.000, di kantong atas ada 2.000. Yang mana kita sedekahin? Baru diajarin sedekah masih yang dicari 2.000. Terus saya bingung, 2.000 sedekah ngarepin sorga. Iya, Paul. Masa 2.000 mau punya rumah di sorga, ngontrak aja 15 juta. Ngontrak setahun 15 juta, ini mau punya rumah 2.000, ngimpi namanya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya Bu, Pak, sedekah Bib gimana sih Bib untuk sedekah yang ikhlas? Nabi udah ngajarin, belajar sedekah itu berikan dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak diumpetin. Bukan, tangan kiri ini jeleknya keikhlasannya hilang.
Ikhlasnya hilang. Nih hari kadang nggak usah ibu, saya juga suka begitu tuh. Saya kalau lagi jalan ke parkiran, saya ambil duit salah. Sebenarnya ini duit saya udah siapin untuk bensin, isi bensin sama uang parkiran dempet, deket-deket banget. Kan 100 ama kelihatan 50.000 sama 20.000 kalau sekilas kan sama warnanya ya. Saya ambil yang baki buat parkiran, saya kasih. Terus saya jalan, begitu saya ambil, ya Allah, yang tadi di parkiran saya kasih 50.000, itu tuh hilang pahalanya itu. Pernah nggak begitu? Itu lagi mikir-mikir, ya Allah, gue ceramahin orang, gue pernah begitu tuh. Akhirnya sekarang Bu, alhamdulillah, berkah dari apa yang telah dikeluarkan, ternyata Allah berikan yang nggak cuma-cuma Bu. Enggak, ya Allah, kalau kita dibilang orang yang sedekah, yang sengaja dia sedekah dengan ikhlas, Allah timpa rezekinya beribu-ribu kali lipat. Saya dulu ngontrak di Kuningan, alhamdulillah diusir Pak. Orang Kuningan kejam juga ya. Saya pindah dari Jakarta karena perintah guru saya Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, pimpinan Jalsatul Itsnain. Rifki, saat itu saya dibicarakan, Ki, ini masalah khidmah, iman dan keberkahan nggak bisa jauh. Saat dikatakan, Ki, itu bicara bulan Rajab, markas lagi dibangun, rumahnya Habib masih yang namanya masih kebun, masih sawah. Saat itu tanya, Ki, mendingan pindah ke Kuningan. Baik Habib. Saya nggak berjawab pikir, saya nggak nunggu bilang tunggu Bib, Rifki rapatkan dulu, deketin dulu sama keluarga untuk dibicarakan. Enggak, begitu ditanya saya langsung jawab, baik Bib. Kapan? Kalau bisa secepatnya. Baik Habib. Syawal gimana Bib? Kalau bisa Ramadan. Syawal deh Bib. Rifki bilang nih, Anda bilang kalau bisa Syawal Bib, selesai Lebaran Rifki izin ke rumah mertua, ke rumah orang tua, ke rumah semuanya. Selesai itu Rifki pulang. Baik ya, akhir kalau kayak begitu. Saya jalanlah nih ke Kuningan. Saya jalan ke Kuningan, alhamdulillah Pak, nggak punya apa-apaan, nggak punya. Wallahil azim, biar Allah cabut keberkahan saya. Spray nggak punya, hordeng nggak ada, karpet minjem, sejadah pinjam tetangga, bantal cuman satu, mana peot banget tuh bantal. Tuh kalau rumah bisa ngomong-ngomong. Tatkala di saat itu saya tidur, saya madep ke langit, ya Allah, saya di Jakarta Pak, Bu, alhamdulillah ada usaha tapi saya tinggalin. Saya punya ngajar tapi saya tinggalin. Kenapa? Saya mau ambil berkah dari guru saya. Keluar datang ke Jakarta, datang ke Kuningan, nol, nggak punya apa-apa. Yang cuman kita bawa baju yang ada di badan. Istri anak saya tunggu dulu di Jakarta. Kalau saya di sini sudah baik, keuangan bagus, kehidupan bagus, yuk baru ikut ke sini. Nah kan kalau sayanya cuma sendirian, makan aja susah. Saya anak bini sama anak, gimana nggak nangis? Subhanallah, dalam waktu 2 bulan duit di kantong dari 15 juta sisa 23.000. Alhamdulillah. Cuman punya karpet tetangga, sejadah tetangga, sama figura 2, itu juga hadiah. Yang satu Habib Umar, yang satu Habib Quraish. Foto dua-duanya saya ajak ngomong, Pak, udah gila nih udah. Duit di kantong 23.000. Beli apaan? Rokok. Ya Allah, baru berapa isep, putusin lagi, dimatiin, entar buat disambung lagi. Kan nggak mungkin masa ya Habib minta tetangga minta rokok dong, kan konyol namanya kan ya. Saya punya kenalan haji tamu tanya, Beb kalau makan kesini? Iya Ji, siap. Haji tamu luar biasa, baiknya bukan main. Tapi saya bilang, iya Ji, insya Allah saya sudah makan. Padahal demi Allah dari pagi sampai malam belum makan. Saya ikutin kehidupan yang Allah kasih, ikutin benar-benar. Ini saya cerita diri saya dulu ya, boleh kan? Insya Allah mudah-mudahan kan jadi contoh kan. Nggak ada orang langsung sukses, nggak ada. Kita lahir telanjang dulu, betul? Nggak ada orang keluar langsung pakai jas, pakai dasi, mobil mewah, enggak. Semuanya telanjang, ari-ari aja putusnya lama, betul? Saat dimana udah saat itu saya bicara sama Habib Quraish, Habib, Rifki yang minta datang ke Kuningan Habib,
buat ngelancarin dakwah Habib. Sampai gini hari dakwah kagak, ngendap di rumah, makan kagak, bingung, masuk angin kerokan, ribuan nggak punya. Habib Umar, tolong tegur Habib Gores. Kalau bukan karena antum, kalau bukan karena guru-guru saya, demi Allah saya nggak akan masuk Kuningan. Saya bingung. Hidup saya sudah enak di Jakarta, 1 bulan 18 juta di kantong, Bu, Pak. Tinggalin semuanya, orang tua, semua, istri saya tinggal 3 bulan hidup di Kuningan sendirian. Muter otak aja gimana ini caranya. Sampai akhirnya saya lagi ngomong, kalau seandainya sampai 3 hari Rifki masih begini, tuh hari juga saya akan pulang ke Jakarta. Saya ancam guru saya, kurang ajar nggak tuh? Tapi beraninya difoto, langsung nggak berani saya. Bu, dosa besar itu. Begitu saya berbalik badan, kopi tinggal 2 saset. Kopi tinggal 2. Pikiran saya, nih ntar deh habis makan siang, saya setiap makan siang Pak, kecap sama tempe. Enak banget. Kecap sama tempe. Itu kalau nambah sebulan lagi, insya Allah darah tinggi saya. Yalah kecap tempe, kecap tempe, kecap tempe. Habis selesai itu, selesai makan, saya lagi ngerokok, rokok sisa 2 batang. Ya Allah, nasib banget tuh hari. Begitu ada tamu bilang telepon, Bib, saya mau ke rumah ya. Iya iya Kang, silahkan. Namanya Lutfi yang punya Lumer. Lumer itu ada di daerah Cipari. Sampai sekarang kalau lewatin daerah Cipari mau ke Tenjo Laut, mau ke Palutungan, lewatin dia tuh. Namanya Fresh Milk Lumer. Itu yang pertama kali orang yang dekat sama saya. Begitu dia datang ke rumah, saya punya pikiran kopi tinggal 2. Ya Allah, masak air habis kopi gua. Udah nggak punya lagi dah nih. Saya nggak tahu deh harus ngopi bagaimana ntar. Ya udah deh, biarin deh. Saya makan, selesai makan saya ngerokok, dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, maafin Kang, nggak ada apa-apaan, tapi kopi punya Kang, mau ngopi? Iya Beb, boleh. Ya pakai mau lagi. Ya Pan, kopi tinggal 2 saset Pan, hordeng nggak ada. Ya Allah, sedih banget tuh hidup tuh. Begitu dia masuk, saya lagi nyeduh kopi. Begitu keluar, ya Allah Beb, ada yang ketinggalan di mobil katanya. Dia masuk lagi ke mobil, udah nggak ada harapan apa-apa, udah kosong. Begitu dia lagi ke mobil, token pakai bunyi, token listrik bunyi, bukannya titit, bukan. Bib, 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 itu saya dengarnya kayak gitu tuh. Bib, saya dipanggil-panggil sama token listrik. Begitu dipanggil saya dengerin, ya Allah, begitu isi dah 20.000 deh biar panjang umur dikit. Udah rokok nggak ada, kopi habis, mati lampu, selesai hidup penderitaan saya udah. Panjangin umur, saya panggil tetangga, tolongin dong beliin token listrik, itu dicatat nomornya terus dimasukin. Iya Bib. Begitu beli 20.000, emang dasar PLN pemerintah kurang ajar. Beli 20.000 dapat cuma 16.000. Masuk 16.000, Kang Lutfi datang lagi. Bib, nih maaf Bib, ada rezeki sedikit. Alhamdulillah ya Allah. Kang, lu malaikat bukan manusia, saya bilang. Kenapa Bib? Wallahi saya baru habis ngomelin guru-guru saya. Kenapa? Gua nggak punya duit Kang. Nih lo lihat duit gue tinggal 1.000, token pakai teriak. Kang maafin, saya buka, saya mau sujud syukur sama Allah. Saya buka 1 juta modal pertama, sujud saya sama Allah. Ya Allah, berkah guru, Allah kasih tuh kemuliaannya. Alhamdulillah dari 1 juta bisa bayar motor. Masih ada penderitaan saya kalau diceritain 1 buku nggak selesai nih Pak Bu. Bisa bayar motor, begitu dapat 1 juta, entar dulu deh, nunggak 1 minggu nggak apa-apa dah. Orang yang ditagih di Jakarta kan, saya di Kuningan, nggak mungkin itu kan, nggak mungkin orang debt kolektornya datang ke Kuningan kan, nggak mungkin. Udah biarin dulu deh, nunggak 1 minggu, yang 1 juta nih gimana caranya bisa jadi 10 juta, itu di otak saya tuh. Subhanallah, baru makan sedikit ya udah mulai 300.000 sisanya, udah mau habis lagi. Subhanallah, bulan Maulid Rabiul Awal datang, Habib Gores bilang, Ki tolong gantiin saya, kata Habib. Di mana Bib? Nih gantiin saya dulu ya di Kuningan, nih jadwalnya di 123 jadwal. Pusing nggak tuh? Jangan dipusingin, orang gue yang jalanin, lo yang pusing.
123 jadwal, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, terus saya begitu. Saya kumpulin uangnya, kan punya guru ya, punya guru, kalau saya makan kan dosa. Saya kumpulin uangnya, saya setorin ke Habib. Habib nih yang kemarin Rifki jadwal ini, oh bukan, ambil itu rezekinya ente. Alhamdulillah ya Allah. Mulai beli kasur harga 3.200.000. Lu giliran susah lu nggak nangis, giliran gua kaya lu ketawa. Sedih banget hidup saya udah. Begitu mulai merintis sedikit demi sedikit keberkahan, ternyata ada juga kepada guru dan juga orang tua. Tuh, orang tua 3 bulan nggak tahu saya makan kecap sama tempe. Taunya saya senang aja di Kuningan mah. Naik mobil mewah, turun mobil mewah, itu juga mobilnya Habib. Setiap kali saya duduk, Bib, nikmat banget mobilnya Bib, AC-nya dingin banget sampai ke tulang. Mana yang naik kurus, kecil, belum makan lagi. Sampai akhirnya berdoa, ya Allah Bib, doain Rifki dong Bib, biar punya nih mobil nih. Jangan dulu, pakai motor dulu. Ya Allah, Habib pakai ngomong begitu. Sedih banget ya. Setiap kali mau jalan dijemput baru jalan, jemput baru jalan. Alhamdulillah dapat 1 tahun di Kuningan, saya diusir dari kontrakan. Baru nikmat hidup, ngerasain hidup nikmat. Sampai akhirnya ada apa? Maaf Bib, ini rumah saya sudah gadaikan ke bank dan saya sudah tidak mampu membayarkan ke bank, jadi bank harus ambil alih rumah ini. Terus saya tinggal di mana? Silahkan Habib cari sendiri. Muter lagi otak saya, nyari rumah kanan kiri sana. Habib dengar, Ki, sekarang di mana? Sekarang tinggal di Sindang Agung Bib. Ngapain? Kan Rifki udah keluar Bib dari rumah. Kenapa? Ceritainlah sama Habib. Marah besar Habib. Begitu ngelihat datang ke rumah, ya Allah Pak, bebek aja duduk rubuh. Bebek duduk rubuh tuh rumah. Kecil banget, keluarga pakai datang lagi 3 mobil, ya tidur sampai ke dapur. Luar biasa udah. Subhanallah, tahadusan bi ni'mah. Tanda syukur nggak akan pernah terlepas daripada keimanan. Sujud kita kepada Allah, minta, ya Rabb, hamba nggak pengen hidup begini terus. Hamba hidup untuk menjalankan dakwah misi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa saya nggak dikasih jalan? Nggak taunya kata guru saya Habib Gureski sudah merasakan sengsara. Bukan main Beb. Kalau seandainya nggak punya iman mungkin sudah gantung diri. Apa jawaban Habib? Itulah sunnatullah. Nabi lebih parah dari yang kalian lakukan. Nangis saya Bu, Pak, demi Allah. Saya nangis, saya bilang sama Habib, ya Allah, apa yang dilakukan Nabi? Hei Ki, dengar kata Habib Gores. Nabi saat dalam salatnya Nabi dilemparkan kotoran. Saat Nabi dalam keadaan ingin jalan ke masjid, Nabi mendapatkan ludahan. Saat Nabi ingin makan, Nabi tidak dapat membeli makan. 7 hari 7 malam Nabi tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu. Nabi tidak pernah tidur di dalam atas kasur yang bagus, melainkan Nabi cuma ada di atas tikar, sampai terbangun pipinya pun saat itu tercetak daripada tikaran yang ditidurkan oleh Nabi SAW. Nangis saya makin hari sampai akhirnya, ya Arab, betapa mulia Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, kita nggak pernah lapar 7 hari 7 malam. Kita nggak pernah nggak makan 7 hari 7 malam. Kenapa? Karena Nabi telah semua sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, tatkala saat dimana Nabi dalam keadaan salat, mendengar suara gemertak daripada tubuhnya, sampai ditanyakan, ya Rasulullah, apa engkau dalam keadaan sakit? Tidak wahai Umar. Lalu apa yang membuat ada bebunyian keluar dari tubuhmu? Oh, itu yang kau dengar. Dikeluarkanlah daripada sabuknya Nabi, dikeluarkan dari lipatan kainnya 1 batu yang keluar, 2 batu yang keluar. Menangis Sayyidina Umar. Tahu ahlul Arab dulu, orang Arab dulu, kalau melihat ada ganjalan batu di perutnya, berarti 1 batu itu 1 hari tidak makan. Keluar 1 persatu sampai 7 batu. Sayyidina Umar makin menangis, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak pernah bercerita kepada kami? Kenapa engkau tidak meminta kepada kami? Kami pun tidak tahu kalau engkau tidak makan 7 hari. Apa jawaban Nabi? Aku tidak bisa meminta. Aku ingin merasakan kelaparan umatku tatkala di yaumil qiyamah, tatkala dalam keadaan di akhir zaman. Aku ingin merasakan kelaparan umatku tatkala di saat mereka kelaparan. Jadi bukan lagi satu tanggung jawab untukku. Aku tidak ingin umatku dalam keadaan kelaparan, wahai Umar.
maka aku selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah laparku ini untuk menutupi kelaparan-kelaparan umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita nggak pernah makan kenyang, hidup senang, betul? Makan daging, saat selesai ceramah gurame keluar, daging kambing keluar. Nabi selesai ceramah timpukan batu, panahan, ludahan, itu yang Nabi lakukan. Kenapa penceramah sekarang nggak dapetin gituan? Semuanya udah ditalangin oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Belajarlah untuk bersyukur kepada Allah dan terima kasihlah kepada Allah karena Nabi Muhammad SAW diciptakan dan dijadikan sebagai Nabi kita. Jazaallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Terima kasih wahai Allah karena engkau telah menciptakan Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak saat dimana mendapatkan suatu keberkahan, anak tersebut akan mendapatkan keberkahan apabila orang-orang tuanya selalu mendoakannya. Bib, saya punya anak, selalu saya doain. Nih diajarin sama Nabi, Pak, Bu, kalau anak baru lahir, habis itu dibacain adzan di sebelah kanan, dikomatin sebelah kiri, kepalanya dibacain inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lalu dadanya sambil dipegang, lalu dibacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhir. Dibacakan surat-surat tersebut, lalu yang di kepala ditiupkan di kepalanya, dadanya sambil dipegang lalu ditiupkan dadanya. Apa kata Nabi? Jika anak tersebut dibacakan inna anzalna, insyaallah besarnya jauh daripada seorang pezina. Tatkala dipegang dadanya, tatkala saat dia dewasa akan gampang dan mudah menerima nasihat. Ini dikatakan oleh Nabi, maka sebagaimana saya diijazahkan dari guru-guru saya ijazahkan seluruhnya buat antum semua. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat kita sebagai anak ini durhakanya banyak sama orang tua. Betul nggak? Kadang mulut enggak kita caci maki, tapi hati kita pernah caci maki orang tua kita. Kadang suka ngerasa malu kita punya orang tua modelnya kok begini. Betul enggak? Betul apa enggak? Pak, Bu, ingat kita semuanya pernah jadi anak. Kita pernah keluar dalam keadaan bayi. Orang tua kita saat kita bayi, orang tua kita udah gila gara-gara kita. Kok kenapa, Bib? Iyalah, saat selesai mandi gigi nggak ada, semua kita lagi ditelanjangin, ditaruh di atas kasur, tangan kaki lagi goyang-goyang sambil ketawa, dikata sama ibu, nang ning ning nang, nang ning ning nang, betul? Selesai, anak siapa, betul nggak? Ini anak ibu, kenapa ditanya anak siapa? Pantu ibu udah gila berarti kan? Ya Allah, Neng, lu cantik amat lah, anak siapa sih lo, Neng lo? Udah tahu anaknya masih nanya. Dari kecil kita udah bikin gila orang tua kita, udah gede masih juga kita bikin gila orang tua kita. Luar biasa, gilanya beda. Kalau dulu ngelihat kita lucu, beliau gila karena kesenangan ngelihat kita. Kalau sekarang kita udah dewasa bikin gila, dia udah pusing dengan watak kita yang keras, yang susah dinasehatin, yang hidup selalu maksiat, nggak mau tutup daripada auratnya. Itu yang bikin sudah menjadi orang tua kita gila. Ingat, Imam Syafi'i mengatakan, sebesar apapun keuangan kalian, memberikan kepada orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian dari negeri kalian sampai ke Mekah dengan cara digendong sampai kembali lagi ke negeri kalian, demi Allah itu adalah pahala yang luar biasa. Tatkala kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, haram surga untuk kalian. Hati-hati ini, orang tua nangis nggak pernah di depan kita, tapi di belakang kita. Orang tua kalau nangis di atas sejadah nggak pernah di atas depan muka kita, nggak pernah. Saya pernah durhaka sama orang tua, saya jujur, saya pernah durhaka sama orang tua. Saya bandelnya luar biasa, Pak, Bu, luar biasa. Sampai nasihat nggak saya dengerin. Orang tua saya lagi mumpung, orang tua saya kerja di Australia, saya ada di Indonesia. Kan beruntung banget nggak punya orang tua ya, hidup bebas jadinya. Begitu orang tua saya pulang, ngelihat keadaan saya, rambut gondrong, warnanya merah,
kadang seminggu hijau, kadang biru, kadang abu-abu. Lu anak siapa sih sebenarnya Ki? Kenapa mah? Emang ada yang salah? Iya salah. Hidup yang normal-normal aja, jangan yang macam-macam. Sampai saya gondrong yang godain saya laki-laki. Amit-amit dah. Habis mandi rambut bagus basah, begitu naik motor ya Allah mana tahu jaket tengkorak, pakai celana pendek, rokok di tangan kiri, begitu naik motor pakai lewat kiu 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 kiu. Naik motor dari belakang ngikutin kiu 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 kiu, begitu ngelewat ngeliat tuh kan gua katanya juga laki katanya. Astagfirullahaladzim, luar biasa bandel, luar biasa. Ternyata satu doanya orang tua saya saat dalam keadaan sujud menangis kepada Allah. Saya ini dulu penari Pak Bu, saya penari, masuk keluar masuk diskotik, masuk keluar masuk kafe. Yang mana nggak kenal sama Kiki Bule, Jakarta Selatan sama Jakarta Barat. Boleh ditanya, mau dari yang bandel sampai orang baik, tanya Kiki Bule kenal apa enggak? Insya Allah kenal. Saat dimana itu udah jadi suatu mata pencaharian, ternyata orang tua saya setiap sujud minta sama Allah, ya Allah jangan kau berikan rezeki dari anakku dari hasil tariannya. Luar biasa, mandek 2 tahun, mandek, gak ada rezeki sama sekali, pusing sampai sakit. Orang punya sakit pikiran, makan males ya. Orang gak punya duit makan males, kiblat aja kadang salah. Betul apa enggak? Kalau ibu-ibu mah nggak ada pusingnya, ya nyari duit bapak. Betul Pak? Betul nggak Pak? Yang nyari duit siapa? Yang ngabisin? Tuh kebiasaan loh. Perempuan emang dasar matre. Hidup apa kata ngelihat duit hijau matanya. Kalau bisa copot-copot. Ingat keberkahan ada sama orang tua kita. Kalian cium tangan guru bolak-balik kiai, habaib, ustadz, wah sampai cium-cium kaki, nggak bakal berkah apabila di rumah tangganya, di dalam rumahnya orang tuanya selalu disakitin hatinya. Salam kalian kepada Rasulullah tidak akan diterima oleh Rasulullah, akan ditolak oleh Rasulullah SAW. Hormatin tuh orang tua. Ini kita mudah-mudahan anak-anak yang dikhitan saat ini mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Anak itu fitnah Bu, Pak. Anak fitnah di dunia, anak bakal menjadi fitnah di akhirat. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Ini doa yang ringan. Tapi orang tua selalu doain anak, tapi anak nggak pernah doain orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malu kita ngedoain orang tua aja males. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak yang saleh. Ini saya sebenarnya masih ada rukun iman tuh sampai ke 6 ya. Tadi baru sampai berapa rukun iman? Baru berapa? 4 lagi nunggu ada yang ngundang. Boleh ya? Entar 4 lagi, sekarang udah lewat malam banget. Takut ibu sama bapak pulangnya ntar nyasar. Ya, lagi kepikiran sekarang Bib, jangan ditutup dulu Bib, malaikat maut masih di rumah. Hadirinal hadrat rahimakumullah. Insyaallah Allah tambahkan keimanan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan juga kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Kalau hidup tanpa takwa, tanpa ibadah kepada Allah, sama hidup kita sama patung, sama hidup kita sama boneka, sama hidupnya cuma diem aja, ibadah kagak. Saya mau tanya, yang namanya kebo, ada binatang yang sama sama kita ya? Kebo sama sama kita enggak? Yang bikin bedanya apa? Kebo makan apa enggak? Kita kebo kerja, kita kerja kan? Kebo kerja, kita kerja. Kebo makan, kita makan. Kebo tidur, kita jadi kita nggak ada beda nih sama kebo nih. Astagfirullahaladzim, maafin ya Kiai, ini yang ngomong warganya bukan saya. Yang bedain kita sama kebo cuman ibadah. Kebo punya otak? Nggak punya otak. Kebo punya otak nggak? Punya, tapi nggak dipakai untuk ibadah. Kebo punya jantung, kebo punya hati. Kita apa bedanya Bib? Yang bedain cuman kita ibadah. Kebo sholat nggak? Kita enggak. Kalau yang jawab enggak berarti sama kebo loh. Kalau RT nggak sholat, RT kebo.
RW nggak sholat RW, camat nggak sholat camat, kiai nggak sholat kiai, walat loh kiai lo kata kebo, ustad nggak sholat ustad, habib nggak sholat habib. Biasa dong, lu giliran gue kenceng amat, yang tadi pelan-pelan semuanya, sentimen aja sama gue mah. Hadirinillah hadirat rahimakumullah, yuk kita pandai beribadah kepada Allah. Tanda syukur adalah salah satunya, untuknya kita taat beribadah kepada Allah. Yuk sama-sama kita ngangkat kedua belah tangan kita, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di malam ini Allah ingat kita sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam malam yang penuh kemuliaan ini, Allah kumpulkan pula kita di dalam syurganya Allah. Tidak Allah pisahkan dan Allah catat nama kita satu persatu di dalam pintu syurganya Allah. Berkah dengan menyebut nama Allah. Lama lisan ini dah nggak pernah nyebut nama Allah, lama lisan ini nggak mau lagi beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan di malam ini sebutan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada kita menyebut nama Allah. Walillahi asmaul husna fatuhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para pembuat ahli maksiat ini ya Rabb. Wahai Rabbi, kami sadar kami bodoh di dalam beribadah kepadamu. Kami banyak lupa kepadamu ya Allah. Kami lalai kepadamu ya Allah. Ya Rabb, meski kami banyak melupakanmu, kau tak pernah lupa kepada kami, memberikan rezeki setiap hari kepada kami ya Allah. Meski kami lupa kepadamu, kami lalai kepadamu, kau tak pernah lalai memberikan setiap hari kenikmatan dan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Ya Rabbi, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Rabbi, sampai lisan ini tidak sanggup menyebut namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Sebesar apa lisan ini dalam penuh dosa ya Allah? Di saat ini ruh dan jasad kami masih bersama, susah payah kami menyebut namamu ya Rabb. Bagaimana saat kami mengalami sakratul maut? Apakah lisan ini dapat menyebut namamu untuk terakhir kali ya Allah? Ya Rabbi, ampunihi kami ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami terdahulu ya Rabb, sebelum kau terima taubat kami ya Allah. Apabila engkau tidak menerima taubat kami lalu engkau ambil nyawa kami, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada alam kubur ya Allah. Kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada jahatnya dalamnya, daripada api neraka Jahannam ya Rabb. Jadikan malam ini malam taubat terakhir kami ya Rabb. Ya Allah, kami malu mengangkat kedua belah tangan ini. Kotor tangan ini, penuh dengan dosa, berlumuran dosa ya Allah. Tapi kami memberanikan diri mengangkat dan menengadahkan tangan ke hadapan-Mu. Kami berharap doa kami Engkau kabulkan, kan Kau terima segala taubat kami ya Allah. Ya Rabbi, kepada siapa kami memohon,
Kepada siapa kami berharap selain kepadamu ya Allah? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Wahai Rabbi, jadikanlah kami sebagai hamba yang kau titipkan keimanan dan percayakan keimanan itu kepada kami ya Rabb, sampai kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur daripada kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, bahagiakan mereka ya Rabb, sebagaimana mereka membahagiakan kami dari saat di alam daripada perutnya sampai detik ini, selalu membahagiakan kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbi, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad ya Allah. Ini adalah cita-cita terbesar kami ya Rabb. Jangan kau ambil nyawa mereka sebelum kami dapat membahagiakan mereka ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempelkan dosa karena perbuatan kami kepada kedua orang tua kami. Biarkan kami yang menanggung ya Allah. Jangan kau berikan kepada kedua orang tua kami susah payah mereka mendidik kami ya Allah. Antara hidup dan mati saat kami dilahirkan ya Allah. Jangan kau siksa lagi mereka ya Rabb. Ampuni dosa kami terhadap ayahanda kami. Kami banyak berbuat dosa. Kami tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Kami tidak pernah menghargai ayahanda kami. Ya Rabb, ampuni dosa kami pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap daripada pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Seandainya ibunda kami di saat itu harus memilih dirinya yang mati atau kami saat lahir akan mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, biarkan kau ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan anakku hidup di dunia penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Ya Rabbi, angkat derajat kedua orang tua kami. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Terangi kubur mereka dengan rahmah darimu ya Rabb. Jangan kau berikan mereka dalam keadaan kegelapan. Ya Allah, kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, setiap kali kami meminta kepadamu, masukkanlah kami ke dalam syurga, meski kami sadar kami tidak pantas masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Tapi sungguh kami takut masuk ke dalam neraka ya Allah. Ila stulil firdausi a'la walak wa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi فإنك غافل ذنب عظيم Ya Allah, ya Tuhan kami, surga adalah impian kami. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini ya Rabb, maka kumpulkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah.
Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena kebahagiaan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, karena ada nama manusia yang berdampingan dengan nama-Mu ya Rabb. Ilastolin, karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami merindukannya ya Rabb. Karena ada manusia yang saat-saat sakratul maut mengingat kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ila zdulil firdausi a'la. Ya Rabbi, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ilastulil firdausi a'la. Ya Allah, panjangkanlah umur guru-guru kami ya Rabb. Para kiai, para kesepuhan, jagalah daripada mereka ya Rabb. Jaga ulama-ulama kami ya Allah. Angkat derajat pada keluarga kami dan guru-guru kami ya Allah. Ya Rabb, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami, sungguh kami tidak tahu bagaimana cara beribadah kepadamu ya Allah. Berkahi kehidupan mereka ya Rabb. Ilastulil firdausi a'la. Ya Rabbi, tidakkah Engkau mendengar kami bermunajat kepadamu ya Allah? Tidakkah Engkau mendengar kami sampai meneteskan air mata? Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan ya Allah. Ya Rabbi, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berikanlah kami keturunan yang saleh-salehah. Wahai Rabbi, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabb. Wahai Rabbi, apabila kami yang berada di dalam tempat ini yang kurang di dalam rezeki kami, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tiada akan pernah menjadi fitnah sampai akhirat kelak ya Rabb. Wahai Allah, kumpulkan kami di dunia, Kau kumpulkan pula kami kelak di dalam syurga-Mu ya Rabb. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sur wal ma'mul sallallahu dhahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr, jalibatan li kulli khallala wa li hababina wa li walidina fi dini ma'lut wal afiyah wa alaniyah. Anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana, anallahi nawiru qulubana wa qalibana ma'atqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil Islam, wal mauti ala dinil Islam, wal mauti ala dinil Islam, wal iman bilahmin nadin wal amdihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita beranjak selesai daripada acara ini, yuk sama-sama kita membaca ya Arhamar Rahimin. Nabi SAW mengatakan, tatkala kalian mengangkat kedua belah tangan setelah berdoa lalu ditutup dengan ya Arhamar Rahimin, akan sebagaimana doa kita akan melesat seperti anak panah yang sampai kepada tujuannya. Ya insyaallah, mudah-mudahan doa kita tambah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجود الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين وليس نرجو سواك فاضرق إلهي الدراك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاك الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جض ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب للأمين يا أرحم الراحمين ثم صلاة وسلام على شافي الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengawali atau mewakili daripada Dewan Guru Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang seluruh jamaah yang hadir di malam ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, tolong disampaikan daripada antum semua yang hadir. InsyaAllah hari Senin akan datang tanggal 17 Juni InsyaAllah kita akan mengadakan pembukaan Majlis Jalsatul Itsnain yang bertempat di Ciawi atau dikatakan sebagai Ciputat, markas daripada Jalsatul Itsnain. Mohon kehadirannya, yuk sama-sama kita ngalap barakah. Ini adalah tempat di mana insyaallah mudah-mudahan majlis ini akan membawa keberkahan bagi diri kita dan bagi kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bersama guru kita Habib Gores bin Qasim bin Ahmad Baharun akan hadir sama-sama dengan kita dan dapat bermusafahah dan dapat bersalaman langsung dengan beliau dan dewan guru yang lainnya. Yang juga saya mewakili dari Majlis Rasulullah Madinatul Rasul Travel mengadakan, insyaallah akan mengadakan umrah di bulan Februari 2020 dengan nominal 21.900.000 bisa dibayar cicil dengan DP-nya 5 juta, dengan dibayar bulanannya nyicil terserah seberapa sekemampuannya. Kita berangkat bulan Februari bersama Al Habib Gures bin Qasim bin Baharun, bersama saya dan juga bersama jamaah yang lain. Alhamdulillah saat ini sudah masuk 160 jamaah. Kita membuka sampai 500 seat. Kita membuka untuk satu pesawat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Kita bisa sama-sama ziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW dan juga sama-sama untuk melaksanakan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ya al-ba'alwi syafa'ah
يا البألوي شفاعة يا البألوي شفاعة كل قربة جدي بكل أهل الولاية درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها وعفونا يا كريم وعفونا رحيم يا فرج الحم يا كشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوام سبحانك اللهم تحيتم في السلام wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada bahasa saya yang tidak baik, semua datang karena kebodohan al-fakir. Apabila ada bahasa atau ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Minal aidin wal faidin kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.